Apakah saudara khawatir saat ini sampai tidak ada lagi damai dan sukacita? Bagaimana mengatasinya? Mari kita belajar dari sabda Tuhan. Salam sukacita bagi kita semua. Pendengar Sabda Rohani dimanapun saudara berada, apa kabarnya? Semoga tetap sehat dan penuh sukacita. Saudara, siapa sih yang tidak pernah khawatir? Kita semua, saudara dan saya, pasti pernah atau bahkan sering khawatir akan berbagai hal dalam hidup, sekalipun kita ini beriman kepada Tuhan. Namun firman Tuhan mengatakan janganlah khawatir akan hidupmu. Mari kita belajar dari Injil Matius 6 ayat 25 sampai 34. Ketika Tuhan berkata, janganlah khawatir akan hidupmu, dari sudut pandang kita sebagai manusia, kita akan berkata, ini nggak mungkin. Ini nggak masuk akal, kan aku harus memikirkan tentang hidupku, masa depanku, pekerjaanku, dan sebagainya. Akan tetapi, dari sudut pandang Tuhan, Ia akan berkata, aku pernah lahir sebagai manusia dan hidup sepenuhnya seperti manusia, maka aku tahu dan sangat paham akan kebutuhan hidup manusia. Jadi, jangan pernah berpikir ketika berbicara tentang kekhawatiran, Tuhan tidak memahami situasi kita. Tidak saja Tuhan memahami situasi hidup kita, tetapi Ia sendiri juga menjamin untuk memelihara hidup kita. Kita baca ayat 26, 28, dan 30. Ayat 26, pandanglah burung-burung di langit, yang tidak menabur dan tidak menuai dan tidak mengumpulkan bekal dalam lumbung, namun diberi makan oleh Bapamu yang di sorga. Bukankah kamu jauh melebihi burung-burung itu? Ayat 28, dan mengapa kamu khawatir akan pakaian? Perhatikanlah bunga bakung di ladang yang tumbuh tanpa bekerja dan tanpa memintal. Ayat 30, jadi jika demikian Allah mendandani rumput di ladang yang hari ini ada dan besok dibuang ke dalam api, tidakkah Ia akan terlebih lagi mendandani kamu, hai orang yang kurang percaya? Saudara, ini semua bukti betapa Tuhan memelihara segala ciptaannya. Burung-burung yang tidak punya keterampilan seperti manusia dan juga bunga yang tumbuh tanpa campur tangan manusia, sungguh diperhatikan Tuhan. Maka melalui contoh ini kita diminta untuk membuka mata melihat penyelenggaraan Allah. Jadi berhentilah khawatir, sebab dikatakan dalam ayat 27, siapakah di antara kamu yang karena kekhawatirannya dapat menambahkan sehasta saja pada jalan hidupnya? Dengan kata lain, kekhawatiran tidak dapat memberi solusi. Kekhawatiran itu tidak berguna. Kekhawatiran itu tidak berdaya apapun. Justru yang ada, kekhawatiran memberi efek-efek yang negatif kepada kita, seperti dikatakan di Amsal 12 ayat 25. Kekhawatiran dalam hati mematahkan semangat. Tidak hanya itu, ketika kekhawatiran begitu menguasai diri, kita akan menjadi stres dan depresi yang tentunya tidak baik bagi kesehatan kita. Kekhawatiran membuat kita tidak bisa berpikir jernih. Kekhawatiran juga membuat kita tidak bisa mengucap syukur dan tidak merasakan damai dan sukacita lagi. Kekhawatiran yang paling fatal juga adalah ia dapat membunuh iman kita. Jadi berhentilah khawatir. Dikatakan di ayat 32 bahwa Bapa tahu apa yang kita butuhkan. Maka ketika kita terus-menerus khawatir, ini berarti kita tidak lagi percaya bahwa Tuhan sanggup memelihara segala hal dalam kehidupan kita. Lantas,
Bagaimana agar kita tidak khawatir lagi? Kita baca ayat 33. Carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Artinya, buatlah hubungan kita dengan Allah benar. Dengan cara kita mau hanya Allah yang berkuasa atas hidup kita, dan kita harus hidup benar seperti yang dikehendaki Tuhan. Sekali lagi, kita harus memiliki hidup yang menyenangkan hati Tuhan, yang sesuai dengan semua ajaran yang Tuhan Yesus berikan. Bukankah ketika kita menyerahkan hidup kita kepada Allah dan percaya kepadanya, maka Ia akan bertindak? Bukankah ketika kita hidup sesuai kehendak-Nya, maka Tuhan akan menunjukkan jalan kepada kita? Maka saudara, ketika hidup kita sangat dekat dengan Tuhan, tidak ada yang bisa mengalihkan perhatian kita, baik itu kecemasan, kekhawatiran, maupun penderitaan. Saudara, ajakan Tuhan bagi kita untuk jangan atau berhenti khawatir bukan artinya kita tidak perlu pikir apa-apa. Bukan artinya kita boleh bermalas-malasan dan tidak bekerja. Bukan artinya kita tidak boleh membuat rencana untuk masa depan yang lebih baik. Namun yang Tuhan ajarkan adalah bahwa Tuhan sajalah yang harus menjadi fokus utama dalam hidup. Hubungan yang benar antara kita dengan Tuhan menjadi yang nomor satu. Saat ini, jika ada yang masih dikuasai oleh kekhawatiran, entah karena takut akan virus corona, takut tidak bisa makan, takut akan masa depan, serahkanlah khawatirmu kepada Tuhan. Pilihan ada pada kita. Kita mau terus dibelenggu oleh rasa khawatir yang pada dasarnya sia-sia, atau kita percaya bahwa Tuhan yang akan memelihara hidup kita. Kita harus ingat bahwa kekhawatiran akan menghimpit hidup Allah di dalam diri kita, yang tentu saja akan terus-menerus membelenggu kita, kecuali kita izinkan Tuhan untuk mengangkat panji melawan itu semua. Dengan demikian, kita akan merdeka dan bebas dari rasa khawatir. Semoga Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.